Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang diridhai oleh Allah, di sunnah Rasulullah SAW. Belakangan ini mulai muncul lagi gejolak beragama. Orang merasa dialah yang paling ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nak? Cuma karena berbeda penampilan, berbeda kunut, cuma berbeda sayyidina tidak sayyidina, berbeda doa berjemaah tidak berjamaah, langsung menjadi permasalahan. Dan tidak jarang mereka mengatakan ulama-ulama kita yang dulu itu ulama-ulama yang sesat. Kalau kita ditanya, ini Bapak Ibu ini ditanya, kenapa kamu begini? Ulama pasti jawabannya, begitu orang tua dulu kami. Mereka gunakan ayat untuk orang kafir, musyrik, untuk menyalahkan Bapak Ibu. Apa ayat yang dipakai? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Itu ayat tuh orang kafir. Jika dikatakan kepada orang-orang kafir musyrik, ikutilah apa yang Allah turunkan. Apa jawaban mereka? Kami hanya mengikuti apa yang telah diajarkan orang tua kami. Apa kata mereka? Kalian ini mengikuti ajaran orang tua, tidak boleh. Yang boleh hanya mengikuti ajaran Allah dan Rasul. Jadi kata mereka, orang tua kita dahulu itu musyrik. Ya, kan begitu logikanya, benar gak? Dianggap orang tua kita dulu itu musyrik, mengikuti orang musyrik tidak boleh. Nah, ini logika yang kacau. Ya. Dulu Bapak Ibu kalau lihat masjid-masjid tua, pasti di depan mihrabnya ada kuburan. Tapi saya mau tanya, yang sholat di masjid itu nyembah kubur atau nyembah Allah? Tapi mereka suudzon. Lalu sholat di masjid yang ada kuburnya, syirik, menyerupai Yahudi. Agama apa yang takut kepada kuburan? Ada nggak? Ya itu agama dia. Nggak ada ajaran agama yang ngajarin takut kepada kuburan. Mau ada kuburan, mau nggak ada kuburan, kita nggak ada urusan. Bukankah di Masjid An-Nabawi ada kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wajar. Salah satu imam mereka tidak pernah lagi mau sholat di Masjid Nabawi, karena di samping Masjid Nabawi ada kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama kuburan, takut syirik. Kalau seandainya kita mau jujur, tiada di muka bumi ini kecuali di situ ada kuburan, benar nggak? Ya, jangan-jangan dulu di bawah masjid ini ada kuburan. Dan banyak hal ya. Kenapa muncul pemahaman-pemahaman? Ada sebabnya. Pertama, ajaran Islam yang diajarkan tidak lagi bersanad. Apa arti bersanad? Bersilsilah, berguru. Jadi mereka mengatakan tidak usah ikut guru, langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah, ya enggak? Betul ya? Tidak usah ikut guru, nggak boleh ikut ustadz, tidak boleh ikut buya, langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Berarti orang ini nggak belajar ilmu hadis dengan baik. Ilmu hadis, ilmu Al-Quran, bahkan qiraat, itu semua lewat imam. Contoh, kita di sini kalau baca Al-Fatihah, bismillahnya dijaharkan nggak? Itu qiraah, namanya qiraah Hafs an Asim. Ya, itu qiraah imam. Imam Hafs belajar kepada Imam Asim,
beliau menjaharkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu imam. Jadi bacaan Quran pun ikut imam. Kalau tidak boleh ikut guru atau imam, ikut ulama, berarti nggak boleh baca Quran. Terus dia ikut Quran yang mana? Jangan-jangan dia dapat wahyu baru, Quran yang baru. Coba tanya mereka, Qurannya sama nggak sama kita? Ya, sama nggak Qurannya sama kita? Sama, yakin. Tapi dia nggak ngerti bahwa Quran yang dia punya itu dari ulama. Kita tanya lagi, tidak boleh ikut ulama, tidak boleh ikut mazhab, langsung saja kepada sunnah, gitu kan? Benar? Gitu. Kita tanya, ikut sunnah, sunnah yang mana? Apa kitabnya? Apa jawaban mereka? Langsung saja baca Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Muslim itu adalah kitab ulama. Bukhari itu nama imam. Nama lengkapnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Muhammad bin Ismail al-Bukhari ada murid daripada imam mazhab. Bah kira-kira. Jadi kalau kita mengatakan tidak boleh ikut imam, langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah, langsung saja kepada Bukhari. Imam Bukhari itu juga seorang imam. Imam Syafi'i melarang ikut mazhabnya. Itu Imam Syafi'i ngomong ke siapa? La tuqalliduni, jangan taklid kepadaku. Itu Imam Syafi'i ngomong ke siapa? Ke orang yang hampir selevel dengan beliau. Ada di sini yang selevel Imam Syafi'i? Nggak ada ya? Tamatan SMK bentak Ustad. Bentak Ustad, tidak boleh bermazhab. Kita tanya, kok nggak boleh bermazhab? Begitulah kata Imam Syafi'i, janganlah taklid kepadaku. Kita tanya balik, kamu dapat sumber dari mana? Dikirim, ternyata lewat Google. Dikirim link, 7 kali link. Lewat WA dulu. Itu sama dengan menyiram laut dengan air garam. Sumber dari Google itu kitab itu bacaan si Ustadz. Cuma karena sudah kena brainwash. Apa arti brainwash? Kecuci otaknya. Fa in tanaza'tum fi syai'. Ayatnya benar, pemahaman dia tidak benar. Jika kamu berdebat, kamu berselisih, kembalilah kepada Allah dan Rasul, bukan kepada imam. Gitu. Itu kayaknya benar ya. Bukan kepada imam, kepada Allah dan Rasul. Allah berarti Al-Quran, Rasul berarti hadis Nabi. Kita tanya, Al-Quran lewat imam bukan? Yang pernah belajar qiraah sab'ah ada enggak? Qiraah 7 imam ada enggak? Al-Quran yang kita baca ini qiraah Imam Asim. Kalau tidak boleh ikut imam, tidak boleh baca Quran seperti yang kita baca sekarang. Ini yang cetakan Madinah ya, Mekah sama. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, jamaah yang melakukan Allah, banyaklah hari ini orang-orang secara zahirnya seakan-akan lebih nyunnah, tapi batinnya ternyata tambah jauh daripada ahlus sunnah itu sendiri. Jadi judulnya agak gawat nih. Pak Apriyadi kayak judulnya judul orang Pekanbaru Duri itu ya. Selamatkan umat dari apa judulnya? Ahlul bid'ah. Aduh, gawat itu. Ahlul bid'ah, siapakah yang disebut ahlul bid'ah? Nah, kita definisikan dulu apa itu ahli bid'ah. Apa arti bid'ah? Ya, apa arti bid'ah?
Itu yang baru. Antum baru, bid'ah dong. Berarti definisinya belum mani', belum ada batasnya. Jadi definisi itu harus jami', harus mani', harus mencakup, tapi harus ada batasannya. Ayo apa bid'ah? Bid'ah apa? Tidak diajarkan Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan baca Quran pakai mushaf. Nabi pakai mushaf nggak dulu? Nabi nggak bisa baca tulis. Bakir kilo. Ahli bid'ah. Lah dua ahli bid'ah kok. Saleh. Ibu, apa bid'ah, Bu? Sesuatu yang calon ibu nih. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi. Nabi pernah nggak pengajian hari Ahad malam? Nggak tahu. Sesuatu yang Nabi tidak lakukan. Nabi pernah sholat tarawih jamaah nggak? Pernah nggak Nabi sholat tarawih jamaah? Itu bukan tarawih, qiyamul lail. Ya. Kalau bid'ah itu yang tidak dilakukan Nabi, maka banyaklah sekarang bid'ah. Pembatas antara laki dan perempuan tidak pernah dibuat di masa Rasulullah. Coba lihat semua hadis yang antum tahu. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi tidak menyebutkan pembatas antara soft laki dan perempuan. Bid'ah nggak tuh? Kalau pakai definisi Adinda tadi. Ada lagi? Ada yang mau buat yang baru nggak? Ini kayaknya Buya nih ya. Oh, dawam ternyata ya. Anak tarbiyah Islamiyah kayaknya nih. Yang tidak ada dalilnya. Sekarang dalil ada berapa? Ibu, Bapak, dalil ada berapa? 2. Serius? Oke. Quran dan Sunnah gitu ya. Waduh, loncat-loncat nih. Kata kawan, cuma Quran dan Sunnah. Di luar itu bukan dalil. Tuh. Bermasalah nggak? Jadi mereka nanya, Ustadz, masih untung baca Ustadz. Kalau nggak habis tuh kawannya. Tunjukkan satu ayat saja di Quran mengenai dalil buat maulid. Dia kira kita ciut digituin ya. Tinggal pertanyaan balik. Bang, Mas, Dek, udah, Adia, Anda sholat subuh 2 rakaat atau 3 rakaat? 2 rakaat. Tunjukkan satu dalil di Quran kalau sholat subuh itu 2 rakaat. Jadi tidak semua pertanyaan harus dijawab dengan jawaban. Bisa pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Oh nah, itu ada di hadis. Tunggu dulu, kan pertanyaan ente, adakah dalil maulid? Kalau tidak ada di Quran berarti nggak ada. Ya sudah, kalau tidak ada di Quran berarti tidak ada. Sholat subuh 2 rakaat ada nggak di Quran? Jadi jangan sok-sokan pakai logika-logika pendek untuk ngerjain ustadz ya. Ustadz tuh belajar usul fikih, belajar qawaid fikih, belajar mantik lagi. Itu namanya bunuh diri, tahu? Sama kayak orang bom bunuh diri namanya itu ya. Konyol. Dalil ada banyak. Apa arti dalil? Argumentasi. Ada Quran, ada Sunnah, bukan hadis. Kalau hadis itu semua yang tentang Nabi hadis. Kalau Sunnah semua yang berkaitan dengan syariat baru disebut dengan
Contoh, Nabi istrinya berapa? Boleh ndak ambo istrinya 9? Kan sunnah. Pasti banyak daftar. Soknya geran. Boleh nggak kita laki-laki ini nikah istri 9? Boleh nggak? Hadis Sahih Bukhari loh. Ya nggak boleh, karena itu tidak masuk sunnah, itu masuk kepada hadis. Kalau disebut sunnah, kalimatnya diganti, sunnah khasah, ditambah sunnah khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi. Kalau ahli usul fikih mengatakan disebut dengan hadis. Ya, hidung Nabi mancung atau fueshek? Mancung. Berarti yang berhidung pesek ahli bid'ah dong. Terlahir sebagai ahli bid'ah. Kan nggak begitu. Itu namanya apa namanya? Sifatun Nabi. Ciri-ciri Nabi. Nabi itu jenggotnya full nggak? Jenggotnya full. Beda kayak kita kan, cuma dikit sini ya. Karena keturunan Ahong. Tapi benci sama Ahong. Tapi handphonenya handphone Ahong, Oppo. Apa lagi tuh? Itu handphone apa tuh, Bang? Oh, Samsung. Tapi made in China. Nah, diproduksi di China. Energinya habis untuk hal yang gak penting-penting. Nabi SAW pakai sarung atau pakai sarawak? Ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Apa le loreng kok ha? Kuna sebenarnya loreng. Nabi pakai sarung, Pak. Perang pun pakai sarung, tapi sarung untuk perang, lain lagi tuh. Oh, Ustaz, guru kami di Arab pakai gamis. Itu pakaian Arab. Ya. Nabi itu campuran Arab dan non Arab. Nabi pakai sarung, maka salah satu nama beliau Sahibul Izar. Apa arti izar? Sarung. Habis itu nampaknya papak ko ka surau, ka Basaruang, ka Pasa Basaruang, ka Kantua Basaruang. Bako Basaruang kece arazi, Nabi itu kama-kama Basaruang. Ibu-ibu dan demo kamu nanti. Ajan diundang je buya tu leh. Sasek laki wak. Tapi kini orang ingin mengamalkan sunnah jingkrang tapi enggak pakai sarung. Setengah-setengah mengamalkan sunnah. Jadi kalau ingin ke bajingkrang pakai sarung, ya. Wah, ambo cium-cium tangan itu nanti. Waduh, ahli sunnah. Ahlus sarung. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi apa yang disebut bid'ah? Kita enggak usah pakai definisi imam kita, pakai definisi kelompok yang membid'ahkan kita. Dia punya imam namanya Ibnu Taimiyah. Saya sudah sampaikan ini bertahun-tahun yang lalu. Tapi dulu di Pekanbaru, di kampung kita alun lain. Baru kini. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Wafat tahun 708 Hijriah. Kini 1443 Hijriah. Beliau punya kitab judulnya Iqtida Siratal Mustaqim. Ya, kita ulang-ulang supaya masuk jadi pemahaman. Al-bid'atu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'iyyun. Bid'ah itu sesuatu amalan, keyakinan, perbuatan yang tidak ada dalil syar'inya. Dalil syar'i ada 4 yang disepakati, ada lebih dari 10 yang diperdebatkan ulama. Berarti banyak enggak dalil? Banyak, cuma dek kawan dalil itu Quran dan Sunnah saja. Ulama menyebutkan 4, dia bilang 2. Ulama menyebutkan lebih dari 10, dia sebutkan cuma
Dua. Al-Quran, satu. Dua, sunnah. Jangan disebut hadis lagi. Tiga, ijma' dulu. Apa arti ijma'? Kesepakatan ulama mujtahid, bukan kesepakatan jamaah, ya. Tadi ini wali negari bertanya ya, ba'a jamaah kita sepakati isya diundur. Canggih lo nak. Bitu elo ketua masjid kawa. Kalau ketua masjid tu pengen memahamkan pemahamannya surang. Di masa Rasulullah sunnahnya isya ditakhir. Tapi dek kawan baru mengerti, awak takhir seketek berang-berangnya. Ya. Sembayang-sembayang sorangnya di belakang. Komat-komat sorang di belakang. Kadang-kadang ustaz sedang ceramah tu dia bentaknya. Woi, sholat. Ketua masuk. Ketua masuk, itu kiamat. Nabi itu kalau beliau sholat isya selalu diundurkan. Bukan tang masuk isya, enggak. Jarang-jarang beliau di awal waktu isya. Antum bisa lihat semua hadis Nabi. Kecuali jika umat telah berkumpul untuk sholat jamaah. Kalau kita sedang berkumpul untuk ngaji dulu, ya. Baru dengar ya hadisnya. Jadi kalau seandainya kita nanya kepada orang tua-tua, gak usahlah jauh-jauh di sini ya. Kami dulu ke Pelambayan, apa namanya dulu? Palembayan. Isya dulu di situ kami sembahyang jam 9. 9.10 lah. Kiranya di surau-surau ulama-ulama ahli zikir itu diterapkan kalau lagi riyadhah iktikaf, sholat isya'nya diundur. Protes. Afdalus shalah fi awwali waqtiha. Padahal bukan begitu yang sahih kalamnya. Salat yang afdal di awal waktu, yang sahih afdalus shalah ala waqtiha. Salat yang afdal itu pada waktunya. Waktu salat isya mulai dari terbenamnya atau hilangnya mega merah sampai terbit fajar. Ada waktu afdal sampai tengah malam, ada waktu ikhtiar sepertiga malam pertengahan, ada waktu yang sudah mulai darurat, ya. Ittirar itu di sepertiga terakhir. Ada ilmu begitu. Cuma kawan kan nggak mau tahu, ya. Jadi sholat isya itu kesepakatannya ini, kita kalau mau buat suatu amalan yang ditanya ulama atau jamaah. Tadi ini wali negari lo ana dia giahnya nang kalama ada umat. Kalau ambo nak nang kalama dalil. Dulu masih ingat tak? Di masjid kau dulu kalau tarawih berapa? Dari awal 23. Kini jadi sebalik. Masih? Masih? Oh luar biasa. Tapi di masjid Sabarang bertanya ketua masjid, ba'a jamaah 23 atau sebalik? Jamaah dia tanya. Urusan ibadah pertanyaannya dalil kepada ahli dalil, bukan kepada jamaah. Ya tak? Jadi yang ditanya siapa seharusnya? Buya, syekh, kiai, tuan guru. Apa pandangan ulama mengenai dalil-dalil sholat tarawih 11 rakaat atau 23 gitu seharusnya. Yang ditanya siapa? Ulama, bukan ubaru. Kalau ubaru tadi itu 11, ya kan? Ya lah. Coba pilih sembahyang lama atau sembahyang capek. Sembahyang capek. Itu kalau umat, ya betul ya.
Untuk orang soleh mana menjawab. Pilih sembahyang capek atau lama? Jujur, pasti capek, enak. Yang lama, lah terlambatnya menjawab. Masih ada nggak begitu? Masih banyak ya. Ini kan pengurus masjid juga Pekanbaru. Dulu begitu. Ba'a jamaah 23 atau 11. Ya jamaah pasti jawabnya 11. Karena 23 itu pegel ya. Latih kaki wak. Lamang gege kaki itu. Cari-cari alasan. Daripada sembahyang sangok. Apa urusannya? Ya. Satu nafas tapi sesuai makharijul huruf itu lebih baik daripada sembahyang tanpa ada dalil ya. Disebutkan dalam hadis Nabi itu sholat taraweh atau sholat witir. Disebutkan Nabi sholat 11 rakaat di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, tidak menambah-nambah. Itu sholat taraweh atau witir. Jadi dalil taraweh yang dipakai orang itu dalil sembahyang witir. Tapi kalau yang ditamu jamaah, yang penting sembahyang, Pak. Sebalik jadi itu. Ini contoh-contoh kasus kan. Jadi kesepakatan itu bukan kesepakatan jamaah. Kesepakatan itu kesepakatan ulama mujtahid. Di Mekah Madinah berapa rakaat orang sembahyang? Ya, pasti nak mau ngaku kan? Ya. Tapi untuk membid'ahkan kunut pakai Mekah Madinah. Di Madinah, di Mekah ada orang kunut toh. Giliran wak tanya, kalau tarawih Mekah Madinah 20 tambah 3 rakaat. Oh, terima ya. Ya, dalil saisi parui. Nang kalama denyo saja. Jadi ijma' di situ kesepakatan ulama mujtahid, bukan ustad. Ustadz pun tidak punya hak, cuma ulama yang mujtahid. Mujtahid itu yang boleh memproduksi hukum. Yang keempat, kias. Itu dalil yang disepakati. Contoh kias apa kias? Apa arti kias? Analog, perbandingan. Nabi zakat dengan gandum dan kurma. Sampai di negari orang kapau, kurma itu menjadi kue. Ya gak? Hidangan. Jadi kurma itu hidangan setara dengan kue. Kacang tujin. Di samping kacang tujin ada kurma. Jadi bagi orang itu, kurma itu bukan makanan pokok, tapi saji-saji, sesajian ketika ada orang datang ke rumah. Benar nggak? Maka kalau ada orang kapau berzakat fitrah dengan kurma, zakatnya tidak sah. Apa sebab? Zakat fitrah itu artinya zakat makan pokok. Makanan pokok orang kapau kali nasi jo. Basi itu nasi. Yo, kalau awak zakat, awak pakai basi. Pakai apa? Pakai nasi yo. Pakai nasi atau katan? Kalau nak juga katan gitu. Tergantung makanan pokoknya apa. Di zaman Rasulullah tidak ada orang yang zakat fitrah dengan duit. Hari ini kawan-kawan zakat fitrah dengan aplikasi bank mobile banking. Kecik kawan, bank tu haram. Itu bisik-bisik selalu anak. Kalau bank haram, semua produk dari bank wajib diharamkan. Fulus dari bank nak. Berarti orang tu tidak bisa makan dong. Nya harus pakai hidup gaya barter. Diambilnya pisang, dijualnya ke pasar untuk membeli barang. Tapi kawanku mengharamkan suatu setengah-setengah, dia tidak mengerti. Mengharamkan bank tapi tidak mengharamkan produknya. Apa produk bank? Yang paling kita cinta, lebih cinta daripada pasangan. Dibawa kama-kama. Kalau pasangan tidak dibawa kama-kama. Tuh nama gesek-gesek.
ATM-nya lah. Kan pitih dari bank tuh. Nah, di situ panjang loh ceritanya nanti tuh, ya. Pak kira-kira. Lazan saya tuh. Pak, kita tanya jamaah.